Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu sore menjelang berbuka puasa tanggal 7 Ramadan 1435 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh puasa kita dan amal ibadah yang dilakukan oleh seluruh kaum muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya, pada jadwal saya mengisi kajian di Masjid Imam Syafi'i ini setiap bulan Ramadan, pada hari Rabu dan hari Sabtu kita sudah membahas tentang keutamaan dan kekhususan puasa. Apa saja keutamaan dan kekhususan puasa yang kita bahas, yang kita harus pelajari, sehingga kita benar-benar memaknai puasa dengan semestinya dan berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang ke-8, dan kita sekarang membahas poin yang ke-9, yaitu keutamaan dan kekhususan berpuasa adalah puasa merupakan sifat pertama dari sifat-sifat yang memasukkan ke dalam surga. Puasa merupakan sifat pertama
dari sifat-sifat yang ada pada diri seseorang yang memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man asbaha al-yawma minkum sha'iman." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ana, saya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, man ittaba'a minkumul yawma al-janazah? Siapakah di antara kalian yang pada hari ini mengikuti jenazah ataupun mengantar jenazah sampai ke pemakaman? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan kepada seorang miskin? Qala Abu Bakrin, ana. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, saya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk keempat kalinya, faman 'ada minkumul yawma maridan? Siapa di antara kalian yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Maka Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab kembali, ana, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah sifat-sifat tersebut terkumpul dalam seseorang melainkan niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini pertama menunjukkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, keutamaan dan kekhususan puasa dibandingkan amal ibadah yang lainnya yang ada dalam hadis ini, seperti mengikuti jenazah, mengantar jenazah sampai ke pekuburan, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian menjenguk orang yang sedang sakit. Lebih utama dari ini semua adalah berpuasa. Ini menunjukkan keutamaan dan kekhususan berpuasa. Keutamaan dan kekhususan berpuasa. Dalam lafaz riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'at hadhil khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Artinya, tidaklah sifat-sifat ini terkumpul dalam diri seseorang dalam satu hari. Ini ada pengkhususan. Kalau riwayat Muslim tadi tidak ada pengkhususan satu hari dan kurang keistimewaannya. Artinya semua orang bisa melakukan, kapan saja dia bisa berpuasa, kapan saja dia bisa mengantar jenazah, kapan saja dia bisa memberi makan kepada fakir miskin, kapan saja dia bisa menjenguk orang sakit. Tapi ketika satu hari dilakukan 4 sifat ini baru sebuah keistimewaan yang mungkin jarang seorang melakukannya. Yang mungkin seseorang jarang melakukannya. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tidaklah terkumpul 4 sifat ini dalam diri seseorang pada suatu hari, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan di luar masjid ataupun yang mendengarkan via streaming, dan juga pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Maka dari sini terdapat keutamaan dan kekhususan berpuasa. Lihat di sini Rasulullah SAW mendahulukan amalan puasa dibandingkan amalan yang 3 tadi: mengantarkan jenazah, memberi makan kepada fakir miskin, menjenguk orang sakit. Ini faedah yang pertama dalam hadis ini. Faedah yang kedua di dalam hadis ini adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin runut keutamaan-keutamaan manusia, maka akan terlihat jelas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu keutamaan manusia adalah para rasul, dan dari para rasul tersebut ulul azmi. Kemudian dari ulul azmi setelah para rasul dan para nabi terdapat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia termulia sepeninggal para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Manusia termulia sepeninggal para nabi dan para rasul. Dari sini pula kita ambil pelajaran, siapa saja yang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia sebenarnya sudah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan tadi, keutamaan yang pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi mana? Karena Abu Bakar As-Siddiq terkumpul dalam diri beliau satu hari 4 sifat sekaligus. Satu hari 4 sifat sekaligus, yang jarang-jarang orang mengumpulkan ini. Ya, yang jarang-jarang mengumpulkan ini. Kemudian dari hadis ini pula kita ambil pelajaran di keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan 4 sifat ini. Maka siapa saja yang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia sudah melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam agama yang fatal. Ini faedah yang ketiga. Siapa saja yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, maka dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam agama. Yang pertama yaitu dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tercela, maka berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteman dengan orang tercela, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Secara tidak langsung yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan celaan-celaan yang buruk, maka dia berarti secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang tidak selektif dalam memilih teman. Karena sampai akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih saja berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq dan bersahabat dengan beliau, bahkan menjadi menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah keutamaan 4 sifat yang disebutkan dalam hadis ini, yang semestinya seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan 4 sifat ini, baik secara umum ataupun dalam satu hari. Maksud saya secara umum adalah
baik dia kerjakan berpuasa, kemudian mengikuti jenazah sampai ke kuburan, memberi makan kepada fakir miskin, dan menjenguk orang sakit, atau dia kerjakan secara khusus, yaitu dalam satu hari dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan 4 ini karena ganjarannya besar. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah Nabi Muhammad SAW berucap dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ketika beliau mengatakan majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, tidaklah terkumpul dalam diri seseorang 4 sifat ini, yaitu berpuasa, mengantar jenazah, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin, yang keempat menjenguk orang sakit, melainkan niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan puasa yang ke-9 adalah puasa menghapus dosa-dosa. Dan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena kaedah yang sudah disebutkan oleh para ulama bahwa setiap amalan yang menghapuskan dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar diperlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar diperlukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal amru wan nahyu wa fi lafdhin wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Artinya, godaan seseorang di dalam keluarganya, istrinya maksudnya. Jadi kalau bahasa Arab itu bahasa lembutnya adalah untuk sebutan istri, mereka jarang menggunakan kata-kata istri. Istrimu siapa namanya? Mereka jarang mengatakan seperti itu. Istrimu keadaannya bagaimana? Jarang. Tapi bagaimana keadaan keluarga? Ini untuk menjaga wibawa keluarga orang yang dibicarai, sehingga benar-benar tertutup aurat keluarga orang yang dibicarakan tersebut. Karena kalau sebutan istri itu otomatis membayangkan wajahnya, tubuhnya, dan semisalnya. Tapi keluarga lebih halus, dan itu yang sering dipakai di dalam hadis-hadis Rasul. Ya, kata-kata keluarga. Sampaikan salam untuk keluarga. Ya. Mungkin kalau bahasa kita di sini, sampaikan salam untuk mamanya kekanakan. Nah, sampaikan salam untuk keluarga seperti itu. Kan tidak cocok kalau kita sampaikan salam untuk bini pian lah dari ulun. Tidak cocok. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali menggunakan kata-kata keluarga, maksudnya adalah istri. Seperti misalkan wa ma anfaqtum min nafaqatin hatta luqmata tarfa'uha ila wa ma anfaqtum min nafaqatin ala ahlik, tidaklah sebuah nafkah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Nah, keluarga di sini istri. Ya, keluarga di sini adalah istri.
Jadi sering sekali Rasulullah SAW menyebutkan untuk istri itu dengan kalimat keluarga untuk lebih sopan di dalam berbicara. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Godaan, kata-kata fitnah itu bisa berarti godaan atau cobaan. Cobaan seseorang tentang istrinya atau dalam perkara istrinya dan hartanya dan anaknya dan tetangganya. Apa maksudnya? Dari 4 ini kita bisa ambil pelajaran bahwa disebabkan atau terhadap 4 ini seorang sering bermaksiat. Seorang sering bermaksiat, yaitu karena cobaan istri, mungkin istrinya yang terzalimi oleh suaminya, atau suaminya yang terzalimi oleh istrinya. Kalau istrinya terzalimi oleh suaminya, maka berarti sang suami yang melakukan dosa terhadap istrinya. Kalau seorang istri yang menzalimi suaminya, berarti kadang-kadang seorang suami yang mendapatkan kezaliman dari istrinya, dan akhirnya akibat kezaliman tersebut si suami dia melakukan dosa-dosa yang penyebabnya sebenarnya adalah istri. Maksud saya penyebabnya adalah istri. Saya beri contoh, pernah kejadian seseorang yang berdagang dikatakan oleh istrinya, Mas ini kan tidak terlalu soleh amat, sholat di masjid kadang, puasa sunnah juga tidak. Meskipun Mas sholat 5 waktu, puasa wajib iya. Kalau seandainya Mas buka toko, itu Pak Haji yang di samping saja, yang sholatnya tepat pada waktunya, di masjid, puasa wajib, puasa sunnah, kalau buka toko, beliau masih sering menabur-nabur sesuatu di depan toko. Sebagai, apa kata orang Banjar? Penglaris atau ya apalah seperti itu. Ya, maka Mas semestinya juga minta kepada orang-orang yang dianggap pintar. Nah, ini fitnah dari seorang istri kepada suaminya yang menyebabkan suaminya akhirnya berbuat maksiat. Menyebabkan akhirnya suaminya berbuat maksiat. Kemudian dan fitnatur rajuli fi malih, godaan seseorang di dalam perkara hartanya. Akibat harta, seseorang kadang melakukan dosa. Mungkin karena mencari harta asal dapat, tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, merupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang meninggalkan syubhat, samar-samar, entah itu hartanya dia anggap samar, cara pengambilannya samar-samar, maka dia akan digantikan dengan yakin sesuatu yang halal yang lebih baik daripada yang samar-samar tadi, asalkan si fulan ini mau meninggalkan yang samar-samar tadi. Ya, ini. Dan godaan seseorang di dalam perkara anaknya. Anak ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bisa membuat orang tua melakukan dosa gara-gara anak. Sebelum anak, saya kembali kepada harta tadi. Fitnah atau ujian cobaan harta itu adalah cobaan yang sangat signifikan, atau lebih tepatnya bukan signifikan, sangat dominan,
ya itu yang bahasa lebih tepat, dominan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setiap umat mempunyai cobaan, kecuali umat Nabi Muhammad SAW cobaannya yang paling dominan harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian tersendiri. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya ujian bagi umatku adalah harta. Makanya tidak heran di umat Nabi Muhammad SAW yang diperebutkan adalah harta. Kemudian kembali ke permasalahan tadi, yang ketiga, seseorang kadang melakukan atau diuji oleh Allah sehingga akhirnya dia tidak lolos ujian tersebut disebabkan perihal anaknya. Akibat anak, seseorang kadang-kadang bermaksiat. Akibat anak, seseorang bermaksiat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Al-waladu majbanatun wa majhalatun wa mahzanatun. Anak itu membuat seseorang pengecut. Gara-gara anak, dia menjadikan diri orang tuanya sebagai pengecut, tidak mau berjihad, tidak mau menafkahkan hartanya, tidak mau berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Pengalaman pribadi, ketika ada beberapa kawan yang semangat untuk berdakwah, tetapi ketika sudah menikah, kemudian mempunyai anak, yang sering terdengar dari perkataannya adalah Afwan Ustadz, hari ini tidak bisa menemani. Afwan Ustadz, Afwan. Jadi sering sekali disebabkan entah ada saja alasan untuk anak. Ya, ini membuat seseorang majbanah. Artinya apa? Artinya dia menjadi pengecut gara-gara anak. Yang kedua, yaitu gara-gara anak kadang-kadang seorang majhalah, jadi bodoh. Apapun yang penting demi anak. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki demi anak. Entah itu halal, entah itu haram, entah itu syubhat. Yang penting demi anak. Apapun saya pertaruhkan demi anak. Ini membuat orang bodoh. Salah satu contoh real juga anak membuat orang bodoh adalah gara-gara anak kadang-kadang padahal sudah tercover semua kebutuhan anak di dalam rumahnya, gara-gara anak kadang-kadang sang orang tua tidak menuntut ilmu. Gara-gara anak. Ini majhalah. Anak bisa menyebabkan sifat bodoh pada orang tua. Padahal orang tua sangat membutuhkan ilmu agama untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Kalau tidak bisa dua-duanya orang tuanya menuntut ilmu, maka ada pepatah atau kaedah fikih mengatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya, tetapi ambil walau sedikit. Berbagi tugas antara suami dan istri. Yang ketiga, anak bisa menyebabkan orang tua mendapatkan ujian yang akhirnya orang tuanya condong kepada maksiat, yaitu anak disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mahzanah, sering membuat hati orang tua sedih, sakit sedih, meninggal sedih, bahkan kadang-kadang sedihnya terlalu berlebih-lebihan. Gara-gara sakit anak, maka orang tua mempunyai
prinsip yang penting anak saya sembuh, mau berobat di mana saja deh, dengan cara apa saja deh. Nah, ini tidak benar. Ini gara-gara anak, ya. Nah, akibat inilah orang akhirnya melakukan dosa. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladi wa jari. Ujian seseorang pada tetangganya. Ini juga dari dua sisi. Entah kitanya yang mengganggu tetangga atau tetangga yang mengganggu kita. Kitanya yang mengganggu tetangga itu adalah sebuah dosa dan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuni." Artinya, masih saja Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mewarisiku, saking harus berbuat baiknya terhadap tetangga. Nah, ketika kita melakukan perbuatan buruk kepada tetangga, ini berarti dosa yang nanti ada hubungannya dengan puasa, yang kita katakan keutamaan puasa yang ke-10 yaitu menghapuskan dosa. Ya, tetangga, kadang tetangga yang berbuat makar atau berbuat buruk kepada kita, dan hati-hati perkara tetangga. Bahkan standar keimanan kadang diukur dengan perbuatan baik dia terhadap tetangga atau tidak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, lihat pengulangan sumpah menunjukkan ke penegasan dan penekanan. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga keburukannya terhadap tetangganya. Oleh karenanya, hati-hati dengan ujian tetangga. Ya, jangan sampai kita menyakiti tetangga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya sering mengungkapkan untuk bersosial dengan masyarakat, laisa 'alaika is'adu kullin nas, walakin 'alaika alla tu'dhi ahadan minan nas. Ini konsep bersosial, bermuamalah dimanapun Anda berada. Bukan kewajibanmu membuat senang setiap orang, tetapi kewajibanmu adalah jangan pernah menyakiti seorang pun dari semua manusia. Kita tidak bisa membuat senang setiap orang, membuat senang si fulan, membuat senang si fulan, tidak bisa. Tetapi minimal kita tidak menyakiti seorang pun. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dosa-dosa yang ditimbulkan dari keluarga, akibat harta, akibat anak, akibat tetangga, itu bisa dihapuskan kata Rasulullah SAW dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keutamaan puasa, menghapuskan dosa, ya, menghapuskan dosa. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang ke-11 dari puasa. Kalau ada yang tertinggal, saya mau mengulang, tidak mengapa, saya mengucapkan dengan ringkas. Keutamaan puasa yang pertama, mendatangkan ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, amalan yang paling baik jika seorang muslim mengetahui hakikatnya. Yang ketiga, sebab mendapatkan ketakwaan.
Yang keempat, tameng dan benteng dari api neraka. Tameng dan benteng dari api neraka. Yang kelima, tameng dari syahwat yang diharamkan. Yang keenam, menjauhkan dari api neraka 70 tahun lamanya. Yang ketujuh, puasa adalah wasiat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada semisal dengannya. Puasa wasiat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada semisal dengannya. Yang kedelapan, orang yang berpuasa dan ahli puasa akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan pintu apa? Ar-Rayyan. Yang kesembilan, puasa adalah sifat pertama yang memasukkan ke dalam surga. Sifat pertama yang memasukkan ke dalam surga. Yang kesepuluh, puasa penghapus dosa-dosa. Penghapus dosa-dosa. Yang ketinggalan nyontek dari yang lain. Ya. Baik, yang ke-11. Puasa akan diberikan ganjaran tanpa batas. Akan diberikan ganjaran tanpa batas. Dari mana itu? Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Di dalam puasa tercermin kesabaran. Bahkan 3 jenis kesabaran ada dalam puasa. Bahkan 3 jenis kesabaran ada dalam puasa. Kita mengenal dalam ilmu sabar menyabar yang berbicara di hadapan Bapak, terutama perlu sekali sifat sabar ini. Terutama di bulan puasa, sudah bulan puasa tidak sabar lagi, habis pahala puasanya. Sayang sekali. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita mengenal dalam ilmu sabar, atau ada yang tahu ilmu sabar menyabar ini ada 3 macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Ini 3 jenis sabar. Di dalam puasa ada 3 jenis ini. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kita ketika berpuasa, kita sabar untuk mengerjakan perintah puasa. Allah yang memerintahkan kita, kita sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika kita berpuasa, kita bersabar untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, termasuk di dalamnya pembatal-pembatal puasa atau pengurang pahala puasa. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah salah satu cobaan yang ada ketika puasa, lapar, haus, ya, kita tahan. Karena arti sabar adalah menahan secara etimologi bahasa.
Arti sabar adalah menahan. Nah, ketika kita katakan faidah dan kekhususan puasa yang ke-11 adalah seorang mendapatkan dari puasanya pahala tanpa batas dengan dalil innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala sempurna tanpa hisab. Surat apa itu? Ya, nanti malam deh saya sebutkan suratnya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kamu saya nggak bawa. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan ganjaran pahalanya sempurna tanpa hisab, tanpa batas. Dan puasa tercemin di dalamnya apa? Kesabaran. Bahkan 3 jenis kesabaran tadi. Nah, ini keutamaan dan kekhususan sabar yang ke-11. Kemudian keutamaan dan kekhususan sabar yang ke-12, sebelum saya menyebutkan yang ke-12, keutamaan puasa, salah, jazakallahu khair. Keutamaan puasa yang ke-12, sebelumnya saya akan mendalili yang ke-11 lagi. Dalil bahwasanya puasa pahalanya tanpa batas adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak manusia itu miliknya. Artinya, setiap amalan anak manusia yang dilakukan oleh manusia itu milik si pelaku tadi. Dia akan mendapatkan ganjarannya yang sudah dia ketahui. Yang sudah dia ketahui. Apa itu? Setiap satu amal diganjar 10 kali lipat. Diganjar 700 kali lipat lagi. Dia tahu pahala puasa pahala amalan-amalan seperti itu. Kecuali puasa. Khusus untuk puasa pahalanya tersendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Allah berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu milikku. Lihat. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar puasa itu. Aku yang akan mengganjar puasa itu menunjukkan pahala puasa yang mengetahui hanya Allah. Tidak ada yang lain. Lalu Ustaz, apa hubungannya dengan pahala tanpa batas? Siapa yang bisa menafsirkan? Apa hubungannya pahala tanpa batas dengan puasa itu milikku dan aku akan mengganjarnya sendiri? Paham pertanyaannya? Kan tadi yang ke-11 kita katakan pahala puasa tanpa batas. Ini keutamaan dari amalan puasa. Sehingga kita benar-benar berpuasa. Setiap celoteh kata yang kita katakan di Ramadan, terutama puasa, maka pikir dulu baik-baik. Jangan sampai ada yang bisa mengurangi pahala puasa kita walau secuil pun. Rugi, Pak. Walau hanya dengan isyarat menggibah orang. Rugi. Walau hanya dengan isyarat mengadu domba. Rugi. Terutama ini yang lagi rame-ramenya. Ya. Pemilihan pemimpin negara di negara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa Indonesia dan memberikan pemimpin yang saleh dan musleh. Hati-hati. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya antara pahala puasa tanpa batas dengan dalil
puasa milikku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri. Siapa yang bisa menafsiri? Apa hubungannya, korelasinya apa? Paham pertanyaannya? Karena dalam puasa itu kan banyak mendapat kesabaran, sedangkan kesabaran tidak berbatas, maka yang keduanya seperti berarti. Dan pernah baca. Gini, pertanyaannya gini. Kita katakan keutamaan yang ke-11, pahala puasa tanpa batas. Dalilnya tadi sudah dari ayat suci Al-Quran. Saya akan mendalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalilnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri. Kata-kata aku yang akan mengganjarnya sendiri, di sini terdapat makna pahala puasa tanpa batas. Dari mana? Itu pertanyaan saya. Jangan ragu-ragu. Allah maha luas rahmatnya. Ketika Allah maha luas rahmatnya, maka pahalanya pun tanpa batas. Ya, pahalanya pun tanpa batas. Ini yang diambil istinbat oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Allah maha luas rahmatnya, maha pemurah, maha luas rezekinya, maha pemberi, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Karim. Ya, bahkan dalam hadis Utsman bin Affan, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, maha pemalu. Allah Subhanahu wa taala malu ketika hambanya mengangkat kedua tangan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya diberikan dengan tangan kosong. Allah sangat malu ketika hambanya berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Razzaq, Al-Wahhab, yang maha luas rezekinya, yang maha pemberi, Al-Mu'ti, yang maha pemberi, ketika diminta ataupun tidak diminta, Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika Allah menjanjikan puasa itu milikku, aku yang akan mengganjarnya, maka apakah kita masih mempunyai prasangka Allah akan memberikan yang sedikit? Tidak mungkin. Apakah kita masih mempunyai prasangka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang setengah-setengah? Mustahil. Maka berbahagialah Anda orang-orang yang berpuasa, terutama yang benar-benar berpuasa, yang puasanya sebenar-benarnya. Kemudian yang ke-12, keutamaan. Mau masuk pertanyaan atau lanjut? Lanjut? Ya, masih ada sekitar 25 menit. Yang ke-12 yaitu berpuasa mendatangkan, atau saya ulangi, kekhususan dan keutamaan berpuasa yang ke-12, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam keterangan pada hal ini terdapat keutamaan yang sangat luar biasa dan penjelasan yang sangat menarik dari para ulama. Saya sebutkan dulu hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La khalufu famis saim atyabu 'indallah min rihil misk. Artinya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa sudah saya jelaskan, dan insya Allah ini benar, bahwa kenapa orang yang berpuasa berbau mulut, karena ketika tidak ada sesuatu yang dicerna oleh pencernaan kita, maka akan timbul bau mulut yang merupakan proses dari pengeluaran racun-racun dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita makan dan minum selama ini. Akhirnya timbullah bau mulut. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi bau mulut tersebut ternyata di sisi Allah lebih wangi dibandingkan rihul misk, minyak wangi misik. Kenapa disebutkan minyak wangi misik, tidak disebutkan minyak wangi yang lain? Karena di dalam tatanan peradaban orang Arab, salah satu minyak wangi yang sangat populer dan sangat bau wangi adalah misk, minyak wangi misk. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan bahasa kaumnya agar mudah memahami apa yang mereka dengar, karena yang mereka dengar adalah sesuatu yang bisa mereka cerna dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Tidak heran setelah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalul mu'min kamatsalin nakhlah, perumpamaan orang yang beriman seperti perumpamaan pohon kurma. Karena Nabi Muhammad SAW diutus dengan bahasa kaumnya agar mudah dipahami oleh orang. Tetapi ini pun tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk orang Arab saja. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perkataan para ulama bahwa kenapa baunya puasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu diganjar oleh Allah lebih baik dibandingkan minyak wangi misik. Salah satu sebabnya adalah al-jaza min jinsil amal, yaitu pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika seorang menahan lapar haus sehingga menyebabkan bau mulutnya yang busuk, tidak nyaman dicium, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan bau mulut tersebut menjadi bau mulut yang berbau wangi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat dari keutamaan puasa yang ke-13, yaitu orang yang berpuasa yang ke-13 dia akan mendapatkan keutamaan yang ke-13, yaitu orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan di hari akhir, yaitu puasanya diterima dan dia dimasukkan ke dalam surga yang bau surganya lebih wangi dibandingkan apa? Minyak wangi misik. Jadi ini saling berkaitan, ya, antara keutamaan yang ke-12, yaitu bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak wangi misik, dengan
Keutamaan yang ke-13 yaitu orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika amal ibadah diterima oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa, ya, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Makanya tidak ada orang yang berbuka puasa itu cemberut, ya, sakit gigi mungkin ya, atau sedang bertengkar dengan keluarganya atau punya urusan. Jarang orang yang berpuasa itu, ya, cemberut, berbuka puasa cemberut, meskipun tukang surung. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan. Berpuasa, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih. Berbuka ketika kebahagiaan ketika berbuka. Kenapa? Kebahagiaan ketika berbuka karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bergembira dengan nikmat Allah yang kembali dia rasakan setelah dia tahan sekian belas jam. Kita ini berpuasa 13 jam, ya. Di Arab Saudi berpuasa 15 jam dalam suhu derajat 50 derajat Celcius. Hari ini 50 derajat Celcius saya dapat kabar. Itu 15 jam, ya. Nah, otomatis orang-orang yang berpuasa seperti ini, dia benar-benar gembira untuk berbuka karena kembali mendapatkan, hilang rasa hausnya, hilang rasa laparnya, dahaganya hilang, laparnya hilang. Dia bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian yang kedua yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika dia bertemu dengan Allah, dia mendapatkan pahala dari puasanya, yaitu dijanjikan masuk surga dengan pintu apa? Ar-Rayyan, yang tidak ada memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Yang mana akhirnya di surga tersebut dia mendapatkan bau wangi yang lebih wangi dibandingkan apa? Minyak wangi misik. Makanya, ya, lanjutan dari hadis tadi, wala khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih mulia di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Nah, ini yang sangat luar biasa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk pertanyaan yang keberapa? Yang ke-14 atau sebelum terakhir. Kita berhenti di angka yang ganjil, ya. Yang ke-14, puasa dan Al-Quran. Dan luar biasanya dua-dua ini terkenal sangat identik dalam bulan Ramadan. Makanya saya sering mengatakan, kalau Anda beramal, banyak-banyak berharap diterima amal ibadah dengan mengingat-ingat keutamaan-keutamaan amal tersebut. Karena menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan itu menjadi benar-benar maksimal dan tidak ingin sembarangan. Itu tujuannya, ya. Yaitu berpuasa dan Al-Quran menjadi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Ini keutamaan yang ke-14. Berpuasa dan membaca Al-Quran menjadi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat, ya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berbicara syafaat, sering sekali dia menginginkan syafaat. Sering sekali dia menginginkan syafaat. Tetapi ketika ditanya, apa itu syafaat? Maka mungkin sebagian orang belum tentu tahu syafaat itu apa. Kalau ditanya, mau tidak syafaat Rasulullah? Oh, mau. Tetapi kalau ditanya, apa itu syafaat Rasulullah? Belum tentu faham apa arti syafaat. Syafaat, mau nggak Al-Quran dan puasa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat? Mau tentunya. Tetapi ketika ditanya, apa itu syafaat? Kok Al-Quran dan puasa bisa menjadi syafaat pada hari kiamat? Maka jawabannya, syafaat artinya adalah nanti di hari kiamat Al-Quran, bacaan Quran kita dan puasa yang kita lakukan akan menghadap kepada Allah, meminta ampun untuk orang yang berpuasa tersebut dan untuk orang yang membaca Al-Quran tersebut. Hebat kan? Bukan kita yang minta ampunnya, amal kita yang minta ampunnya. Makanya seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berarti hal itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menghadap kepada Allah, wahai Allah, ampuni si fulan. Tentunya ketika yang memohon Rasulullah, doanya kabul atau tidak? Kabul. Doanya sangat dikabulkan. Ini kenapa kita mencari-cari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kenapa kita mengatakan puasa dan Al-Quran mendatangkan syafaat, dan itu keutamaan khusus untuk puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Artinya, berpuasa dan membaca Al-Quran dua-duanya akan memberikan syafaat untuk hamba pada hari kiamat. Caranya bagaimana? Lihat caranya ya. Lihat, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mekanismenya seperti ini. Yaqulus shaim atau yaqulus siyam, berpuasa berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, gara-gara aku, dia si fulan ini akhirnya menahan makan dan syahwatnya, maka ampuni dia. Lihat, puasanya yang minta ampun untuk si fulan itu. Kemudian Al-Quran berkata, yaqulul Quran, Quran yang kita baca ya, dan ini perhatikan, ada kata-kata malam, menunjukkan ada rahasia. Kenapa para ulama terdahulu banyak membaca Al-Quran di malam hari? Ya, lihat kata-kata malam. Yaqulul Quran, Quran berkata, mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi. Malam ini saya akan jelaskan. Mungkin yang ingin hadir silahkan. Mungkin jam 10 kurang seperempat bisa lihat juga di Roja TV, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah melancarkan. Saya akan membahas tentang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membaca Al-Quran ternyata di malam hari. Ya, Al-Quran berkata, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Kata Al-Quran, wahai Rabbku, ini orang gara-gara aku larang dia tidur di malam hari, maka sekarang ampuni dia. Bacaan Al-Quran dia, lihat kata-kata malam, menunjukkan memang waktu paling pantas untuk membaca Al-Quran di mana? Di malam hari. Saya beri bocoran, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diriwayatkan mereka kalau sudah malam, rumah-rumah mereka kan dulu tidak ada listrik
yang ada hanya lampu-lampu petromak, lampu-lampu obor begitu. Kalau sudah malam, ka'anna fi buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Luar biasa. Seakan-akan di dalam rumah mereka seperti suara apa? Ingutan lebah ya. Namanya ingutan itu. Dengungan suara lebah. Ya, dengungan suara lebah itu bagaimana? Artinya karena saking banyaknya setiap rumah membaca Quran di malam hari, seakan-akan seperti suaranya lebah. Ya, gemuruhnya lebah, dengungannya lebah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa contoh. Yang belum mencontohnya di 7 malam pertama di bulan Ramadan, mudah-mudahan 7 malam sekian ini kita bisa mencontohnya, terutama nanti di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Baik, sepertinya tidak cukup saya masuk kepada yang ke-15. Saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Atau kita cukup dengan doa. Kita sekarang ingin banyak berdoa. Nah, ini waktu-waktu mustajab. Ada yang bertanya? Ya. Di tahun-tahun belakangan ada yang mengatakan daripada ustadz-ustadz bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu bagaikan harumnya bagaikan minyak kasturi. Apakah ini sama dengan minyak misik yang Pak Ustadz katakan? Iya, saya masih berhusnudzon kepada para ustadz, para penceramah tersebut. Mungkin minyak kasturi lebih dikenal di tengah masyarakat Muslim Indonesia, makanya mereka memakai kata-kata minyak kasturi atau ya Muslim Indonesia. Tapi terjemahannya adalah minyak wangi misik, ya, minyak wangi misik. Dan insya Allah tidak merubah itu semua. Nah, karena yang dimaksudkan adalah misik tersebut minyak wangi yang paling populer di tengah peradaban orang Arab pada waktu itu. Saking bau wanginya minyak wangi misik tersebut. Nah, yang lain, ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Ada pesan dari Rasulullah SAW bahwa 3 doa yang tidak ditolak. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka ini dalam hadis yang lain bahkan ya, ada pertanyaan, apakah keutamaan membaca Al-Quran pada malam hari hanya berlaku pada malam bulan Ramadan atau pada setiap malam di luar bulan Ramadan? Maka sebenarnya hadisnya umum. Tetapi karena ini momen bulan Ramadan dan kebiasaan para sahabat yang saya ceritakan tersebut umum, ya, bukan hanya di malam-malam bulan Ramadan, tetapi juga di malam-malam yang lain. Akan tetapi karena ini adalah momen bulan Al-Quran, maka dan waktu malam, terutama di Banjarmasin, ya waktu malam sangat-sangat jarang orang keluar kecuali yang memang kebiasaan keluar malam. Maka pada saat itu kita lebih menyibukkan diri dengan kegiatan aktivitas di malam hari. Dan itulah bedanya antara amal yang dikerjakan bersama di masjid dengan yang dikerjakan di rumah. Yang di rumah yang merupakan nilai plus, kalau bahasa ininya ekstrakurikulernya, ya, taraweh sudah sama-sama, ya kan, puasa sama-sama, buka sama-sama. Nah, ekstrakurikuler kita ini apa? Ya, yang kita kerjakan serongan di rumah nih, apa? Oh, guring misalnya ekstrakurikulernya. Ya, apa? Itu harus beda. Ya, itu yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, atau fulan dengan si fulan, fulan dengan si fulan. Ya, baik.
Tidak ada perbedaan. Cuma saya tadi menyebutkan tentang kebiasaan para sahabat yang mereka menggunakan waktu malam mereka untuk membaca Al-Quran, dan itu pengamalan dari hadis-hadis Rasul. Ya, di malam hari sama dengan di siang hari, tidak ada bedanya. Nah, kemudian kami sebutkan kepada kaum muslim yang berada di sekitar Masjid Imam Syafi'i bahwa Masjid Imam Syafi'i membuka-buka bersama di sini, dan buka bersama ini namanya juga bersama, bukan bukhus, ya, buka khusus. Jadi siapa saja dari kaum muslim yang ingin buka bersama di Masjid Imam Syafi'i, insya Allah gratis, tidak ada yang ditarik apapun, dan juga buka puasa bersamanya sama seperti kaum muslim yang lain, karena ini masjid adalah masjid kaum muslim. Dan juga silahkan siapa saja yang menghadirinya, baik yang biasa ikut kajian, yang baru sekali pertama datang, maka siapa saja bisa menghadiri buka puasa bersama di sini, baik yang nanti ikut taraweh, yang tidak ikut taraweh, ya, siapa saja bisa buka puasa bersama di sini. Mudah-mudahan amal ibadah yang membukakan puasa bersama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa, karena orang-orang yang berpuasa dikabulkan doanya. Orang cerdas tidak melalaikan kesempatan jika punya kesempatan emas. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.